Malam teman-teman. Oke, segini aja ya, baru segini ya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Kita, teman-teman kita langsung aja ya. Ini saya lagi posisi di kampus. Jadi kalau ada gangguan, harap maklum. Saya ngomong dulu di depan. Oke, oke kita langsung aja teman-teman. Kita nggak usah basa-basi. Kita ngejar waktu. Hmm, saya mau share screen. Eh, Oke, teman-teman, ini toko yang akan kita jadikan contoh ya. Teman-teman, dari awal perhatikan performa di toko itu yang paling penting performa. Oke, performa toko ya. Hmm, sebentar, agak lambat ya. Oke, ini toko. Hmm, performa toko. Saya sarankan teman-teman tiap hari itu supaya tokonya kelihatan aktif. Jadi tiap misalkan lagi break makan siang, makan pagi, makan malam itu tokonya dibuka. Jadi kalau dicek sama calon pembeli itu tokonya buka gitu kelihatan. Kapan terakhir online itu kelihatan. Nah itu sangat menolong meningkatkan trust atau kepercayaan dari calon pembeli ke tokonya teman-teman. Nah lalu berikutnya nanti ada iklan top ads. Kalau di sebelah kiri atas tuh ada saldo penjualan. Ini ada credit top ads. Ini bisa diisi, diklik dengan klik di sini. Jadi nanti teman-teman kalau mau yang serius terus saya nggak akan force ya, nggak akan maksa ya. Teman-teman yang mau lanjut, ayo gitu ya. Nanti klik klik di itu, klik di sini apa credit top ads. Nanti kan muncul seperti ini. Sebentar.
Aduh. Nah ini iklan top ads menunya nanti akan panjang. Sebelum ke sana kita ke sini dulu teman-teman ke daftar produk. Jadi teman-teman usahakan bikin judul produk minimal 5, satu judul produk. Tiap minggu ditambah. Jadi minggu ini ada 5 judul produk botol apel, 5 judul produk read diffuser, 5 judul produk parfum, 5 judul produk apa lagi ya? Kopi Bali spray, 5 judul kopi Bali Goni gitu kan. Nah, itu akan membantu meningkatkan peluang untuk closing. Jadi gini, teman-teman kalau punya ini contoh ya, contoh mungkin ada nggak relate, tapi yang paling gampang adalah gini. Kalau teman-teman mau nangkap buruan, itu kan nggak cukup pasang satu jebakan, pasti pasang 3, 4, 5 jebakan. Nah, jebakan itu kalau di sini tuh judul produknya. Jadi judul produk itu jangan cuma satu. Jadi jangan teman-teman berpikir bikin judul satu produk, nanti closing. Tidak. Makin banyak judul produk, peluangnya makin tinggi. Sama seperti kalau kita punya kupon undian. Punya kupon undian satu dibanding punya kupon undian 10, peluangnya untuk dapat menang undian lebih besar yang mana? Secara ilmu probabilitas sudah pasti, atau ilmu peluang sudah pasti yang punya kupon 10 lebih peluang yang menang lebih besar dibanding yang cuma punya kupon satu. Nah, sama di sini. Judul jangan cuma satu, judul ada beberapa di sini. Ini ada botol apel, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di pusat ada beberapa gitu kan. Nah, ini udah ada yang closing ya. Ini kalau dilihat dari akun teman-teman nanti ya, makin banyak yang ini, banyak yang lihat, maka peluang closingnya akan ada. Tapi kalau yang sedikit, yang lihat ya begini, sedikit itu begitu yang ini apa, yang lihat banyak, closingnya tinggi gitu ya. Em, ini juga yang closing, yang lihat sedikit gitu kan. Nah, jadi tujuannya top ads adalah menggiring pembeli, calon pembeli untuk datang ke toko kita. Menggiring ya, bukan terjadi pembelian, belum. Jadi tujuannya iklan, beriklan itu bukan supaya terjadi penjualan, bukan. Tujuannya beriklan dengan top ads, Tokopedia advertising, itu supaya ada pengunjung yang datang ke toko kita. Nah, itu bisa dilihatnya di wawasan, wawasan toko. Ini toko memang nggak saya kerjain serius, bukan nggak serius, saya kerjain hanya untuk sharing di kelas. Jadi nggak apa. eh, nah ini nanti kalau dipasang iklan top ads, nanti dia naik nih. Produk dilihat, konversi segala macam tuh itu bakalan ada gitu. Nah itu kalau kita lihat sebentar ya, 30 hari terakhir aja. Tuh produk dilihat ada gitu kan, ini karena nggak diinin aja sih, jadi seperti itu. Ini, nah seperti ini ya. Jadi mendatangkan pengunjung, orang yang lihat, lalu oleh 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 judul iklan kita, oleh produk iklan kita tuh digiring supaya jadi closing. Jadi yang bikin closing itu bukan top ads-nya, tapi
kita punya iklan kita bikin bikin iklan judul apa produk, upload judul produk. Nah, makanya judul produk itu harus yang bagus, harus yang menarik, dan itu diriset pakai kata kunci supaya terjadi closing. Karena kalau gambarnya kurang bagus, deskripsi kurang bagus, itu nggak menarik. Seperti ini Tokopedia suka karena eh, judulnya aja sudah disukai sama Tokopedia. Kita lihat ya, skornya bagus nih, skornya sempurna, sempurna gitu kan. Nah, apa dibanding dulu saya waktu ini dibuat aku waktu bulan puasa kemarin. Nah, ini udah jualan hampers, ya, ada jualan hampers saya tunjukin. Ini hampers. Yang lihat banyak, yang closing dua, lumayan gitu kan. Hampersnya juga harganya lumayan 265 gitu ya. Nah, ini terus yang tadi ada yang lihat banyak 55 rediffuser closing 3. Nah, top S itu begini, menggiring supaya orang ngeklik iklan kita, ngeklik iklan kita lalu kalau judulnya menarik, nah ini. Nah, ini pokoknya yang asal ya. Nah, ini kalau ngelihat judulnya ya teman-teman. Oh, ini kok nggak ini ya. Sebentar kita lihat judulnya. Oke, aduh, internetnya Oke, itu ya teman-teman sambil nunggu sebentar. Nah, ini jadi teman-teman kita bukan berarti upload upload judul upload judul lalu isi foto-foto ya, upload judul, isi foto, terus isi deskripsi, isi harga, terus closing. Enggak juga etalase. Oke, boleh nanti saya jelasin etalase. Nah, jadi ini teman-teman judulnya itu ini. Kalau judulnya nggak dicentang hijau, berarti itu algoritmanya Topet kurang suka. Nah, itu harus dibikin suka gitu. Nah, misalkan coba begini ya, saya hapus. Oh, dia masih suka gitu ya. Coba. Oh, masih suka. Oke, oke lah begitu. Terus ini saya ulangi lagi ya. Judulnya dibikin dibikin full 70 karakter maksimal. Karena memang maksimal 70 karakter ya. Misalkan maksimal. Terus apa namanya? Sampai kalau kalau dicari judulnya kalau dia belum centang hijau, dirubah judulnya. Bikin judulnya dirubah. Nah, terus ini kategorinya. Kategorinya 5 judul pertama itu konsisten di misalkan ini produknya kita bicara rediffuser ya. Rediffuser itu bisa rumah tangga, rediffuser bisa juga pengharum ruangan. Nah, konsisten aja bikin bikin di satu kategori dulu. Jangan pengen ke sana, pengen ke sini, jangan. Nanti algoritmanya si
itu pusing bacanya. Kalau dia nggak suka, produk ini nggak naik gitu. Ya teman-teman ya. Nah, ini ada biaya fee-nya. Kalau apa manajemen fee-nya. Kalau ini lebih tinggi di divisor, oh masih sama ya. Nanti, oh 4,5 tuh, 3,8. Nah, oke. Lalu ketik nama etalase. Nah, etalase ini gini. Etalase itu fungsinya untuk mengelompokkan. Kalau kita lihat ke sini ya, ke daftar produk, dari awal saya dibikin etalase. Jadi kayak kalau kita punya jualan tuh kan nggak bisa misalkan etalase pajangan em, kue dengan minuman dicampur, pasti dipisah. Nah, supaya nggak kesannya nggak acak-acakan. Nah, contoh seperti ini, etalasenya saya, kalau saya ya etalase itu ada parfum, ada sabun cair, sabun madu, ada hampers. Wah, ya ini lama ya, ada pengharum botol apel, ada di diffuser. Ini kalau diklik pengharum botol apel, nanti yang muncul produk-produk. Jadi ini untuk pengelompokan. Etalase ini pengelompokan supaya memudahkan kita untuk ngeset. Nah, nanti akan saya tunjukin. Kalau nggak dibikin etalase, nanti ribet pas mau bikin bikin promosi. Nah, ini udah ngumpul nih. Botol apel, botol apel gitu kan. Ngumpul semua. Terus ini kalau etalase rediffuser. Ini eh, lagi baca. Nah, rediffuser. Nah, rediffuser semua gitu kan. Nah, ini jadi terkelompok. Jadi nggak apa ya, nggak acak-acakan, nggak terpencar. Nah, seperti itu. Lalu kembali ke tadi, mana tadi? Nah, ini etalase produknya yang warnanya clear, yang di belakang kalau nggak clear nggak apa-apa. Yang di depan clear, ada logo, ada sesuatu yang meyakinkan, video dimasukin itu ada nanti gampang supaya lebih mantap. Deskripsi, nah di deskripsi itu diisi aja apa judul yang apa poin-poin yang penting. Nah, usahakan bisa kan ini sampai 2.000 karakter. Bisa dimasukin hashtag atau kata kunci dari yang kita dapatin dari bank kata kunci gitu ya. Nah, itu eh ini dikosongin aja. Video URL ini pakai YouTube bisa, tapi ini kosongin aja. Ini agak ribet pengerjaannya, mending naruh video di sini daripada naruh video link dari YouTube ini. Nah, lalu varian, teman-teman jangan lupa varian tuh suka bikin ribet ya kalau kata saya. Padahal sebenarnya eh, sangat bagus kalau sangat menolong untuk ngangkat iklan produk kita kalau dikerjakan dengan betul gitu ya. Nih, harga jangan murah-murah, nanti kita pas main main rilisan dan harga coret tuh nanti ribet kalau harganya. Misalkan harganya dijual ini, saya ganti aja nih biar gampang. Misalkan harganya 60.000 dicoret enak gitu, nggak ribet. Nah, kalau harganya selisih jauh, nanti pas iklan si Topet sama si Tokopedia akan diblok seminggu. Karena jadi kenapa dia dia mendeteksi harganya misalkan sebelumnya 50.000, terus dinaikin jadi 60.000, terus bikin 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 iklan rilisan harganya kok jadi 48. Nah, jadi dia mendeteksi itu. Dianggapnya semacam semacam kecurangan. Jadi dari awal set aja harga tinggi. Contoh aja toko-toko yang lain. Ya, teman-teman saya kasih contoh toko yang bagus penjualannya nih. Diva Wangi. Diva Wangi. Nah, ini penjualannya bagus. Saya nggak kenal. Walaupun dia di Bandung, tapi saya nggak kenal. Saya juga
Ya pengen kenal teman-teman di Bandung, tapi ini nggak tahu, nggak pernah muncul di kopdar-kopdar. Jadi agen sih rasanya kalau penjualan sebagus ini. Oke, nah ini harganya dia mepet ya. Nah, teman-teman, ini tips dari saya. Kalau pengen ngamatin kompetitor, ini kan kompetitor dianggapnya gitu ya. Dia dia penjualannya kan bagus nih, penjualan si 1.000 nih jual di diffusernya. Klik aja nih judulnya. Klik judulnya, produknya ini kan. Tadi lagi upload. Nah, ini produknya kita klik. Setelah kita klik, teman-teman nanti jangan beli, tapi masukin ke wishlist aja. Apa ya kalau bahasa ini? Wishlist lah ya di sini tuh. Nah, muncul nih. Nah, produk ini kita pengen tahu strategi dia ngiklan seperti apa. Itu klik produknya lalu masukin ke wishlist, udah. Nanti setiap kali dia ada iklan, ada apa, dia akan kirim ke chat kita. Nah, begitu kirim ke chat, kita tahu, oh strategi dia iklan seperti ini. Di ini aja, ATM, amati tiru modifikasi. Gitu, pakai fitur apa? Pakai fitur ini, ikutin gitu. Pakai pakai versi saya, dikasih kupon diskon segala macam. Nah, itu nanti saya share juga. Tapi ini trik awal ya, trik awal untuk teman-teman strategi benchmarking untuk ngamati cara orang apa toko lain beriklan itu begitu. Ini bentar ya. Ini ada wishlist di sini harusnya. Oke, sambil menunggu itu kita ke ini saya ke chat. Nah, saya ada beberapa toko yang saya incar gitu ya. Ingin saya tiru modifikasi. Nah, kita lihat dia ngirim chat. Kalau dia ada strategi promo, dia eh, ngirim. Oh, ini mah toko. Sebentar ke Topet. Jadi teman-teman ke akun akun belanja, bukan akun seller. Kali kan tadi akun akun seller ya. Tokopedia yang akun akun yang jangan yang akun toko, tapi nanti jadi akun beli, akun beli barang. Nah, ini kalau saya ngeklik chat, kok lama. Hmm, Aduh, oke ke chat.
Nah, ini tadi muncul wishlist ya, toko yang kita target. Ini ada, nah ini wishlistnya nih. Klik aja. Nanti kalau dia ada promo-promo, kita bisa akan dia kirim broadcast, broadcast chat. Broadcast chatnya itu akan masuk ke kita. Di sini sebentar. Gitu ya. Oke, kita geser lagi kembali ke cerita awal. Top ads. Nah, ini harga tadi yang masih di tadi dari awal ya saya ulangi judulnya yang disukai oleh Tokopedia, algoritma Tokopedia. Pilih satu judul dulu, 5 produk, tapi lima judul produk, tapi kategorinya sama. Jangan 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 ngacak. Satu aja dulu. Pengharum ruangan, semua aja itu pengharum ruangan. Dan kata kunci tentunya ada pengharum ruangan, gitu ya tentunya, of course. Udah, talase, foto, film, video, deskripsi, masukin kata kunci, hashtag, harganya jangan murah-murah. Nah, masukin stok. Nah, stoknya ini ngobrol dulu sama agen partner kota yang kita berafiliasi, bekerja sama, bermitra. Dia berapa? Kalau dengan saya bebas, masukin aja, gitu kan. Mau 100 juga nggak masalah, gitu kan. Nah, SKU kosongkan aja, nanti ilmunya itu nanti belakangan. Berat produknya saya sarankan dilebihin 10 gram, misalkan ini berat berat packingnya 150 gram, saya naikin 160 supaya nanti nggak ribet. Ini dimensi ya, saya udah bikinin dimensi produk, udah dibikin itunya ya, listnya. Teman-teman tinggal copy, tinggal buka. Asuransi pengiriman opsional aja, supaya kalau kadang-kadang orang ada nggak suka, diwajibin mesti pakai, biar opsional aja. Nah, nanti pas di pengiriman, teman-teman tulis di deskripsi, kerusakan karena kurir bukan kesalahan kami, tapi kalau kerusakan karena kami salah salah varian, kami yang salah, kami bertanggung jawab. Nah, itu ditulis di deskripsi supaya em, apa namanya memberi rasa yakin, rasa nyaman ke pembeli ya. Nah, itu udah lalu di save. Sebentar, geser sebentar. Chat yang belum masuk ya. Nah, ini udah di wishlist ya teman-teman. Tadi. Nah, ini tersimpan di wishlist. Cek wishlist. Nggak ini. Kita cek chat dulu deh. Oke, chat. Mhm. Di sebelah kiri. Maaf agak lambat teman-teman, internetnya nih di kampus lagi tarik-tarikan kayaknya. Nah, ada chat dari orang yang saya target gitu kan. Ada toko Resel, ada Fanmin, lalu ada ini gitu kan. Nah, dia kalau ada iklan dia
saya akan ada promo akan masuk ke saya gitu. Itu contoh ya. Kita balik lagi ke pengaturan produk. Nah, setelah jadi ini hmm, bentar saya refresh dulu. Sebentar, teman-teman sebentar ya. Teman-teman saya geser ya. Saya geser. Hmm, Teman-teman saya geser komputer ya. Oke, tadi itu chat udah, itu besar. Nah ini ada wishlistnya udah, daftar produk sebentar. Ini lebih lebih cepat ya kayaknya ya sekarang ya. Ada chat. Teman-teman kalau ada yang mau ditanya, hmm, boleh open mic ya. Karena saya fokus ke ini nggak ada yang bantuin ngecek chatnya. Jadi apa namanya langsung aja gitu. Oke, ini udah. Terus, nah setelah jadi produk seperti ini, sekali lagi saya ingatkan teman-teman ya, semakin banyak judul produk yang dibuat dengan kata kunci yang bagus, akan menarik orang untuk datang dan lihat-lihat toko. Kan kalau toko fisik ya, toko offline, kalau tokonya terang, lampunya, etalasenya bersih, itu kan menarik ya. Gambar-gambarnya bagus, itu kan menarik untuk datang. Nah, sama juga seperti online, begitu gambarnya bagus, deskripsinya bagus, itu menarik. Nah, setelah ini apakah selesai? Pasang top ads apakah selesai? Tidak, teman-teman, belum. Tugas berikut teman-teman adalah yang namanya di iklan top ads nanti. Teman-teman layar kelihatan nggak? Screen kelihatan nggak? Tolong di itu ya, di feedback. Aman Mas, kelihatan, kelihatan. Siap. Soalnya saya ganti komputer. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini jadi iklan-iklan tadi itu, judul-judul iklan tadi, judul produk tadi itu kalau tidak di-manage, diatur di satu grup iklan, itu menjadi tidak
jelas, tidak terarah. Nah, di sini tuh banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak ngajarin. Jadi bikin grup iklan teman-teman, ya grup iklan tuh ada grup. Nah, nanti tuh bikin namanya di sini iklan baru. Buat iklan baru, iklan manual. Nama grup iklan. Nah, grup iklan ini misalkan saya ketik grup lead diffuser. Lead diffuser manual. Terus dikasih tanggal. Hari ini 5 Oktober. 5, 10, 2023. Nah, apa itu grup iklan? Nanti bisa baca di situ ada. Nah, di sini kita kan bicara di diffuser nih. Nah, yang belum diiklankan, kalau yang udah ya nggak perlu diiklankan, sudah ada grupnya. Yang belum, ini contohnya karena baru ada satu, ya nggak apa-apa, satu aja. Pilih satu, masuk ke sini. Nah, gini, diatur oleh manual, oleh seller. Saya ulang teman-teman ya, ini kritis. Ini kritis, penting. Bikin grup, saya ulangi aja lah, biar nyambung. Dari sini ke iklan top ads. Tapi pastikan iklannya udah diisi ya teman-teman. Kalau belum diisi nanti nggak jalan. Ini belum saya isi, nggak apa-apa. Nanti besok setelah ngerjain ini akan saya isi. Nanti biar teman-teman juga bisa lihat pas di sharing Zoom berikutnya bisa lihat progresnya, gitu kan. Jadi kita punya perbandingan. Ini masih nol semua. Nanti bisa diisi minimal 50.000. Ini kalau diklik di sini ya, di top ads. Saran saya sih manual aja, jangan otomatis kan masih belajar. Tambah iklan manual, kredit manual. Pilih aja 50.000. Kalau yang otomatis bisa 25. Tapi ini dulu deh, kesini dulu manual gitu ya. Nanti itu menyusul. Nah sekarang strategi iklannya dulu. Setelah tadi jadi grup iklan top ads, lalu buat iklan baru. Jadi ini, nah judulnya buat iklan baru, tapi bukan berarti bikin judul iklan, bukan grup iklan sebenarnya buat grup iklan baru. Nah, bikin yang manual, jangan yang otomatis. Tadi kita bilang grup read diffuser manual. Karena nanti ada yang otomatis teman-teman, saya bikinin yang otomatis. Saya lihat yang otomatis manual tanggal 5, 10, 23. Oke. Judulnya yang belum diiklankan, yang sudah diiklankan juga boleh sih, tapi kan jadi sayang, double iklan. Tambahin iklan. Jebret masuk, diatur manual. Kalau diatur ini jadi otomatis namanya. Nah, biayanya minimum dia 1.000 iklan pencarian. Biarin, lalu kita geser ke kata kunci nanti dulu. Nanti kita tambahkan, tapi nanti dulu. Nah, iklan rekomendasi 1.000 per klik, oke, anggaran harian dibatasi aja. Nah, 40.000. Tapi ini nggak habis sehari, teman-teman. Ini cuman maksimal. Kalau yang datang pengunjungnya ada banyak, ya habis. Tapi ini maksimal dibatasin 40.000. Ini kalau 30.000 kita coba bisa nggak? Nah, nggak mau kan dia, nggak apa-apa. Itu nggak akan habis sehari kok. Kecuali kalau di toko oren ya itu bisa habis sehari tuh. Nah, itu banyak yang cerita. Nah, lalu kita iklankan. Ya, setelah semua selesai kita iklankan. Nah, top up-nya nanti saja kan judulnya belum diisi, nanti diisi. Nah, ini statusnya belum aktif karena kan belum diiklanin, teman-teman. Belum ada saldo top ads-nya gitu. Nanti ini kalau sudah diisi saldo top ads-nya nanti dia akan jalan ini. Ini akan jalan. Ini saya tunjukin. Nah, kata kunci
Kata kunci itu akan menolong untuk boost meningkatkan untuk lebih nendang. Nah ini setelah 3 hari, ini jalan, nanti dia akan muncul nilainya. Lalu kita tambahkan kata kunci. Nah di sini kita harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, boncosnya luar biasa. Nah tambah kata kunci. Nah ini kata kunci yang potensial. Kalau teman-teman mau nambahin sini boleh. Misalkan read diffuser. Boleh. Enter. Nah, banyak keluar. Set, ada banyak. Nah, pemilihan kata kunci, jangan yang ada brand. Ini Bayfresh. Nah, mungkin kalau kita pilih ini, kita yang bikin produk Bayfresh makin laku dong. Tentu tidak. Nah, tambahin yang ini, misalkan read diffuser. Ini nanti ya setelah 3 hari, tapi saya kasih contoh sekarang biar saya nggak nanggung ngerjainnya. Di diffuser ini Bayfresh jangan, ini tinggi ya teman-teman, 5.000 ini tinggi ya, benar-benar tinggi. Nah, Bayfresh brand jangan. Diffuser refill segini tapi ini tinggi, ini beatnya juga tinggi nih. Kalau yang diffuser beatnya malah ini 2250, ini 2850. Nah ini masukin dulu aja. Diffuser refill. Ini tiga kata ya, long keyword. Refill diffuser ini kebalik-balik, nggak apa-apa, tinggi, ambil. Aroma diffuser, ambil. Yang penting jangan ada brand, teman-teman. Jangan ada brand by Fresh. Diffuser stick, kita pakai stick kan. Diffusernya aromaterapinya pakai stick, tambahin. Aromaterapi tinggi, tambahin. By Fresh, no, apalagi ini rendah. Diffuser aromaterapi segini tinggi, tambahin kata kunci. Stick diffuser tinggi katanya, tinggi biddingnya, nggak apa-apa, tambahin dulu aja. Diffuser satu kata kunci, tambahin. Tinggi nih, tinggi sekali nih. Nah, air diffuser ini lumayan tinggi, boleh masukin. Humidifier diffuser tinggi, masukin. Yang living, ada brand yang living, jangan dimasukin. Air humidifier boleh masukin. Diffuser ultrasonic, iya, ini katanya nggak masuk, tapi yang kecil jangan. Home of Humans, ini produk parfum nih, Humans, jangan ada brand. Oil diffuser aromaterapi boleh masukin. Oil diffuser jangan dulu. Essential oil masukin. Botol diffuser memang ada botolnya, produk kita masukin. Botol diffuser kecil, nggak apa-apa lah, masukin dulu aja. Bardi itu brand, jangan. Teman-teman di sini ada 16 kata kunci yang dipilih. Nah, ini ilmu lagi nih, tolong diperhatiin. Ini dua kata kunci dengan dua kata kunci dengan dua kata. Pilihnya luas. Ini beatnya 2250, jangan diikutin. Tinggi, taruh aja 600 dulu. 600 perak, gak apa-apa. Reduce refill. Ini 3. Kalau 3 begini, sebentar. Kebalik. Ini kalau reducer yang 2 kata gini pilihnya spesifik. Kalau yang 3 atau lebih ini pilihnya luas. Karena nanti kalau dia ngetik reducer, ini muncul. Ini muncul. Kalau kita ngetik reducer aja atau diffuser aja yang muncul yang ini. Karena ini pencariannya luas. Ya, ada pencarian luas, ada spesifiknya, ada penjelasannya. Kalau orang ngetik diffuser yang muncul judul iklan ini. Sama ini karena ini luas. Kalau dibikin spesifik ya harus pas persis. Ya. Long keyword luas. Short keyword spesifik. Bidding dibikin murah, nanti dinaikin pelan-pelan. Ini 3 dibikin luas. 600. Aroma diffuser bikin spesifik. Ini 600.
Digital stick dibikin luas. 600. Aromaterapi diffuser bikin luas. Ini spesifik. 2.300 mahal. Diffuser dibikin spesifik. Diffuser, ini bikin luas. Air diffuser spesifik. Humidifier spesifik. Panjang, dibikin luas. Nah ini teman-teman, lalu oil diffuser terapi bikin luas. 600 perak saja. Esensial, luas. 5.000 ini mahal, kita turunkan. Botol luas, 600. Ini spesifik. Ini ya, 600. Oke, tambahkan 16. Ini menjadi, nah ini mesti diamatin nilainya, pengeluarannya, karena nanti kita harus bisa membaca peta pertarungan iklan ya teman-teman. Nah saya ingin tunjukin di sini kalau yang sudah jalan ini, nah satu produk kata kunci ada yang otomatis. Nah ini gini teman-teman, ini grup apel manual, coba kita klik dulu. Oh ini kelewat udah nggak, ini nggak apa-apa. Kata kuncinya juga udah ada di sini. Nah, ini 800 saya ngesetnya nggak apa-apa. Teman-teman gini, ini ada yang otomatis, ada yang manual. Bedanya apa? Gini, teman-teman kalau bikin judul produk yang di manual, ada beberapa judul. Sebentar saya mundur dulu. Grup yang banyak. Nah, di divisor manual. Ini ada produknya nanti tuh yang laris, yang artinya laris tuh banyak yang berkunjung. Ada yang sepi. Nah, produk yang judul yang tidak laku, judul yang tidak ngejual, judul yang tidak winning, ya, judul yang tidak laku, tidak menjual, tidak winning. Kalau nanti merah di sini, ada yang kuning, kalau yang bagus hijau. Artinya dia sering-sering tampil. Kalau yang merah itu akan jadi beban iklan di sini. Itu nanti dipindah ke grup yang otomatis. Kenapa dipindah ke grup otomatis? Karena biar si sistem otomatis Topet yang mengatur naikin, ngeboosting iklannya. Bukan kita yang ngatur. Makanya di sini ada iklan manual, ada yang otomatis. Iklan manual artinya kita yang ngatur. Jadi kalau gini, teman-teman punya judul iklan yang bagus, kita yang ngatur, kita yang pegang. Kapan dia maju, kapan dia mundur. Kapan maju mundurnya? Iklan. Biaya naik, maju. Biayanya, ini kayaknya terlalu banyak yang ngeklik tapi nggak ada penjualan closing. Turunin. Ada di sini, di billingnya. Billingnya itu performa di sini. Biaya iklan pencarian, biaya iklan rekomendasi. Di sini diaturnya, ngegasnya. Kalau yang di otomatis mah nggak ada. Tuh kan ini nggak ada otomatisnya teman-teman ya. Di sini nggak ada biaya iklan pencarian, nggak ada biaya iklan rekomendasi. Otomatis semua karena otomatis yang ngatur adalah iklan Tokopedia, iklan Top Ads. Nah ini bedanya. Nanti setelah teman-teman ngerjakan ini dan isi Top Ads-nya, nanti kita cek bareng-bareng. Nanti saya bantu evaluasinya. Nah, ya. Nah, setelah ini, makanya ini kalau teman-teman cuma pengen bikin satu judul, rugi. Ini tuh sebanyak-banyaknya judulnya dimasukin grup iklan ini, lalu di boost pakai Top Ads. Nah, disitulah terjadi yang namanya nanti traffic. Ya, trafficnya datang. Trafficnya dari mana? Dari wawasan toko. Nanti ada wawasan toko itu
produk dilihat. Nanti teman-teman lihat ada orang yang seneng tuh nyimpannya di keranjang, ada tuh nanti teman-teman bisa lihat. Ada orang yang senang nyimpan di keranjang, beli enggak senang aja gitu, masukin keranjang. Mungkin teman-teman juga ada yang begitu ya, belum pengen beli, cuman ini produknya menarik, masukin keranjang gitu. Beli mah belum tahu kapan. Nah, itu unik seperti itu nanti kita bakal ngalamin. Nah, produk dilihat, potensi penjualan, konversi, click to rate-nya, sananya, yang closing nanti di sini. Nah, dari iklan ini belum selesai teman-teman. Ini baru iklan dengan top ads. Ada iklan dengan promosi dan optimasi teman-teman. Klik di situ. Nah, jangan ikut yang berbayar. Ya, iklan yang tidak berbayar. Tulisan spesial. Ini harga coret. Kalau di istilah umumnya. Nah, ini panjang nih ceritanya nih. Tuh. Oke, buat campaign. Bentar. Buat campaign. Nah, teman-teman maaf ya, ini panjang. Tapi kalau saya nggak share sekarang, nanti kan dikira nggak serius. Saya serius, cuman kalau teman-teman nggak ngerjain tugas, ini mumet nanti di sini. Nama campaign, promo, botol apel. Promo, botol apel. Oh, kepotong. Ini aja nggak apa-apa. Promo botol apel. Nah, tanggal. Tanggal ini dia biarin di situ. Kalau saran saya langsung aja geser ke sini 7 hari. Ya cepat. Jamnya berapa? Semaksimal mungkin kita masih bisa ngegas. Misalkan sampai jam 12 malam, jam 12 malam aja. Kalau nggak bisa sampai jam 22, ya udah jam 22 sampai maksimal. Pentokin aja 22.53. Oke, pentokin. Pilih. Nah, dari jam tanggal 5 Oktober sampai ke 12 Oktober 7 hari. Nah, kelola produk. Nah, oke, kita kelola produk, pilih produk. Ya. Nah, di sini etalase. Kalau dipilih satu-satu, lama. Pilih aja etalasenya, botol apel. Bread. Masuk kan. Oh, udah lewat. Ini udah lewat 45 hari, nggak bisa. Sorry. Ini sudah lewat. Saya salah. Geser dulu ke promo diffuser. Promo diffuser tanggal udah, kelola produk. Ini iklan rilisan spesial hanya bisa untuk judul produk yang belum 45 hari, teman-teman. Tuh, kurang dari 45 hari. Jadi kalau udah lama nggak bisa. Nanti pakai diskon toko judulnya. Nah, pilih produk. Hasilnya itu aja. Diffuser. Kok nggak bisa? Shoot-nya. Nah, ini. Yang tadi. Masukin aja, pilih produk. Nah, cuma bisa satu nggak apa-apa. Nah, oke. Ini kan harganya 60.000 nih, teman-teman. Tadi kita rubah. Di sini kita rubah jadi harga coret. Kita mau jual harga 50.000. Ah, jangan. Kita mau sini aja, 48. Stok campaign. Kan tadi isi 100 tuh. Isi aja. Kita kan masih coba-coba 20 dulu. Maksimal pembelian. Jadi satu orang boleh beli 20. Nah, 20. Tampilkan sebelum campaign iklannya ini. Boleh terapkan. Jebret. Jadi dah tuh. Nah, kan. Simpan pengaturan. Nah, tampilan campaign. Nah, tampilan campaign pilih produk dulu.
pilih produk tuh di sini untuk lo bisa satu ya, nggak apa-apa. Pilih produk nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, tampilkan ketersediaan produk di sini biar kelihatan keren ya. Kalau dimatiin kan nggak kelihatan stoknya. Nah, biar kelihatan, wah ini stoknya terbatas. Nah, begitu. Ini harga udah gak coret nih. 60 jadi 48 kan? Sebentar. Ya, oke. Produk di highlight, upload banner. Oh, jangan. Banner kreator aja. Nah, pakai banner yang bawaan dari sini. Misalkan yang ini deh, yang ini ya. Misalkan, bikin aja promo. Oh, jangan promo. Ya, apa promo. Di pusar stick. Harganya cuma 48 ribuan aja. Nah, kayak gitulah. Simpan. Nah, jadi kan? Nah, oke. Tampilkan teaser sebelum campaign. Samakin aja, biar gampang. Nah, tampil pada, nggak usah dirubah, biarin. Nah, tampilkan setelah banner setelah juga boleh. Banner creator, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini aja misalkan. Simpan. Buat kupon. Nah, ini kalau pengen nempelin kupon, misalkan diskon cashback, bisa. Tapi untuk awal-awal jangan deh. Nanti itu bertahap. Nanti mumet dah. Itu dulu deh. Begitu, simpan pengaturan. Ini baru pengaturan ya teman-teman. Lalu aturan campaign. Batas bayar tepat 5 menit. Nah, jangan. Kasih aja batas bayar reguler sampai 30 menit. Dikasih waktu pembeli untuk mikir. Terus pembeli yang sama boleh beli lagi, boleh. Dibolehin aja, jangan tidak. Ya, target pembeli ingin membatasi untuk pembeli tertentu, enggak. Bebas aja, siapa aja boleh beli. Ya, oke, simpan pengaturan, simpan pengaturan. Ini baru selesai pengaturan. Lalu mau buat campaign. Oke, buat campaign. Nah, broadcast chat ini yang akan, kalau teman-teman udah pernah punya pengunjung, akan disasar sama fitur broadcast chat ini. Kalau masih awal, nggak usah dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau boleh juga nggak apa-apa. Oke, broadcast chat. Oh, belum bisa, belum naik. Itu nggak apa-apa. Nah, oke, di close aja. Nah, ini buat campaign. Nah, seperti ini. Produknya ada 5, jumlah nanti kalau ada penjualan di sini muncul ada berapa banyak yang terjual. Ini bisa di-share di sosmed teman-teman, bagikan. Bisa di-share. Nah, kan mau dipakai Tokopedia Play kayak live live Tokopedia, live Shopee, ini live Tokopedia-nya bisa, ya kan? Nah, udah jadi nih. Nah, ini baru ngomong rilisan spesial. Saya balik ke promo dan optimasi. Ini yang bisa satu bisa dipakai. Aduh, mulut saya bentar, saya minum bentar. Hmm. Teman-teman bisa bikin bundling. Bisa bikin bebas ongkir, aktifkan. Bebas ongkir, ya. Fitur bebas ongkir aktifkan supaya pembeli senang dapat free ongkir. Nah, ini pilihan kurirnya. Teman-teman mesti nanya sama agen atau pasar kota yang teman-teman bermitra sama siapa aja gitu. Nah, bebas ongkir itu ya, karena nanti nyamain suara dengan agen, jangan sampai nanti teman-teman pasang semua
Misalkan antar aja gue saya si cepat Grab Express dipasang semua, agen teman-teman cuman si cepat cuman Gosen sama Grab aja, si cepat sama antar aja enggak. Nah, ribet tuh. Komunikasi dengan agen. Ya, lalu broadcast chat. Broadcast chat ini belum bisa kan tadi saya masih power merchant biasa. Bundling. Nah, ini bisa. Misalkan kopi Bali Goni sama kopi Bali Spray bisa dibikin bundling. Nah, kalau teman-teman nggak bikin beberapa pilihan, nggak bisa banyak pilihan. Makanya mesti bikin judulnya banyak. Nanti bisa bikin bundling. Lalu yang berikutnya pakai diskon. Pakai diskon ini tadi. Nah, kemarin beli 3 diskon 5%. Kayak gitu kan. Nah, bisa nih dibikin paketannya panjang nanti. Nggak cukup saya bacakan aja. Lalu kupon toko saya. Makin banyak kupon toko makin bagus. Orang seneng kalau eh, apa namanya kupon tokonya banyak. Ini saya dapat kupon nih Oktober cashback 6% sampai 500.000. Dapat tanggalnya. Oh iya, itu lagi berlangsung disubsidi sama Topet. Itu kan yang sebelumnya kayaknya belum segede itu. Oh iya ada juga. Nah ini jalan nih. Gitu. Kalau penjualannya bagus lah. Kalau masih baru-baru kecil-kecil nggak apa-apa. Nah ini lalu kita balik semua promosi. Kupon tokonya teman-teman bikin. Misalkan diskon ini diskon 5% maksimal saya tunjukin deh bikin kupon toko ini gratis teman-teman bikin aja bikin 5 nggak apa-apa kupon toko aja yang gampang kupon produk juga boleh publik jangan khusus sayang boleh boleh kupon produk boleh kupon toko kalau kupon produk tuh ditempelin ke produk-produk tertentu misalkan lagi mau fokus ke botol apel ya botol apel aja yang itu fokus ke ready booster tapi kalau pengen gampang pengen nggak ribet kupon toko aja publik kalian semua siapapun bisa nah misalkan judulnya judulnya misalkan ya teman-teman cashback 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 5% misalkan oh jangan gede nggak apa-apa 5%. Oh nggak boleh aduh aja belum cashback 5 oh ya cashback 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 5.000 cashback 5.000 tanggal sekian sampai tanggal sekian diatur aja eh, pilih aja yang gampang maksimalnya berapa hari jamnya diatur maksimal ini bisa jam 00 ya udah nggak apa-apa pilih ini udah maksimal nah ini bisa dibikin gini atau jangan cashback dulu deh gratis ongkir yang gampang gratis ongkir gratis ongkir bisa diulangi nah pilih ini gratis ongkirnya misalkan jangan gede-gede 10.000 aja maksimal pembelian minimum pembelian minimal 50.000 jangan kecil 100.000 benar 100.000 kuota 25 aja maksudnya semua pembeli oke kenapa ya oh ini terlalu pendek dia nggak mau oke dibikin jamnya tanggal 5 jam 11 jam 10 malam jam 8 malam lah udah lewat ya tanggal 6 sampai jam 8.00 pilih nah hijau nggak merah lagi oke aman tanggal 6.00 pilih
11, oke, gratis ongkir, 10, 100.000. Nah, saya menyetujui, apa nih, 3 jam. Aduh, hmm, jam 23, 40. Oke, tambah lagi. Oke. Oh, ini November. Sebulan, oke. Sampai tanggal 31 aja dah. Ini teh. Tanggalnya udah diatur, gratis ongkir, 10.000, pembelian 100.000, saya menyetujui buat kupon. Nanti ini dipotong ya teman-teman ya, broadcast set lewat dulu deh karena belum bisa. Nah, oke, jadi dah kupon toko. Oh, nih gratis ongkir. Nanti kepake berapa, nanti kita tahu di sini. Kapan berlangsung, 6 Oktober sampai besok, sampai tanggal 31. Ini berlangsung, ini mendatang ya, semua pembeli, semua pembeli. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Oh, teman-teman kalau ada produk yang nggak laku, produk-produk stok lama, bisa dijual dengan flash sale toko. Tapi mesti levelnya udah tinggi ya, kayak yang Pro. Jadi di atasnya Power Merchant. Bisa, ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan paket diskon. Nah, tadi bikin paket aja. Bisa. Eh, itu kapan? Tanggal 5 Oktober. Oke. Berakhirnya misalkan sampai tanggal 31 promonya serahkan, simpan pengaturan, pilih produk. Saya pengen pengen jual ini etalase. Eh, botol apa? Yang ini produk yang pengen saya habisin misalkan atur diskon. Nah, misalkan beli 3 diskon 10%, ya kan, tambah paket. Nah, bisa beli 5 diskon. Oh, ini gini gini gini. Beli 5%, kalau beli 5 diskon 10%. Bisa. Oh, sip, simpan pengaturan. Nah, jadi lengkapi info paket. Nama paketnya apa nih? Diskon apa? Cuci gudang, botol apel. Misalkan ini ya, BTL apel. BTL nggak bisa ya udah. Nah, kuota misalkan mau bikin berapa paket. Cuma bikin 10. Kalau stok banyak, ya boleh lebih. Ini anggap aja nih 10 paket tentang pengaturan. Ya, jadi bikin paket. Mau cek ulang, cek ulang.
Apa yang mau dilihat dulu? Boleh. Tuh kan. Ya, sudah kayaknya. Oh, kalimat oke. Buat paket, ya buat. Belum. Nah, biarin jadi tuh. Cuci gudang apa? Set. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, kayaknya itu dulu. Saya udah lemas, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan. Saya open mic aja. Ada yang mau ditanyain, Mas, teman-teman? Iya. Mas, Aldo, Ya. Mas, Aldo. Oke. Mas, aku mau nanya kan kemarin kan ada tugas Mas kan yang apa paket paket spray kopi sama yang kopi Bali itu kan ya yang Mm-mm. biji-biji itu. Mm-mm. Nah, itu kalau misalnya dibikin di paket bundling nggak apa-apa kan ya? Boleh banget. Memang paket bundling. Hmm. Aku sih kemarin mikirnya kan kemarin Mas sebelum kasih tugas itu kan Mas kasih tugas itu aku mikir apa mau dibundling aja apa gimana gitu kan. Iya, bundling aja. Heeh. Buat bundling. Ini ada Oke, oke. videonya. Nah, sip, aman. Apalagi? Itu dulu Mas itu. Oke, siap. Sun, Mas. Ada teman-teman yang lain yang mau tanya? Ya, tanya Kang. Siapa nih? Tanya. Hernandia ini. Kedengar nggak? Oke, Ya. saya belum lihat ya. Oke, gimana? Kedengar, ya. Oh, Anandia. Gimana? Gimana, Ya, Kak? ya. Ini, saya mau tanya nih. Ada 3 sih. Maaf ya, ada 3 nih. Heeh, Jadi, yang pertama, ini kan tadi katanya tiap minggu itu harus nambah produk ya. betul. Nah, ini, terus saya nanya misalnya gini, kenapa harus tiap minggu? Misalnya gini, misalnya 50 produk ya, kenapa nggak Hmm, 50 produk di awal, mending gini, mending 50 produk di awal atau 5 produk di 10 minggu. Jadi total akhirnya 50 produk. Nah, itu kenapa harus tiap minggu? Kenapa nggak harus di awal? Gitu. saya siap satu-satu ya. Biar Ah, nanti biar fresh. Kalau ah, kalau sekaligus saya takut lupa. Saya jawab satu dulu ya. ya, ya, silakan. Kenapa 5 produk per minggu, nggak 50 sekaligus begini? Tadi kalau kita ke rilisan spesial. Rilisan spesial itu hanya bisa produk harga coret yang produknya belum 45 hari. Hmm, Betul nggak? ya, ya, ya. Nah, kalau sudah 45 hari dia nggak bisa masuk rilisan spesial harga coret. Kita mainin di paket diskon atau di diskon toko, di semua promosi di diskon toko, tapi itu juga levelnya level tinggi. Jadi makanya diskon toko. Nah, PM Pro yang bisa. Kalau PM belum bisa. Jadi karena Ya, ya. masih power merchant reguler, masih power merchant biasa, belum yang power merchant Pro, itu terbatas fiturnya. Tapi makanya biar cepat naik, ini yang kita ngegas di rilisan spesial, bebas ongkir, sama kupon toko, sama pakai diskon. Bundling juga bisa. Broadcaster belum bisa, ya nggak apa-apa. Tapi yang gratisan itu makanya di materi dan di tugas itu dikasih supaya itu adalah fitur-fitur yang gratisan yang dengan posisi member sebagai akun toko sebagai power merchant biasa bisa optimalkan. Nah, lalu itu pertama pilihannya terbatas. Nah, lalu kenapa 5 per minggu? Bukan 50 sekaligus. Kan tadi 45 hari. Jadi nanti begitu seminggu, minggu ini 5. Minggu depan 5. Minggu depannya lagi 5. Nanti itu bikin iklan rilisannya itu seperti ombak gelombang di laut. Tiada berhenti gelombang laut itu. Ada terus, ada terus, ada terus, ada terus. Kalau 50 sekaligus dalam satu minggu, begitu 45 hari, habislah 50-50-nya. Betul nggak?
Iya, iya. Makanya dicicil 5. Jadi itu 5 produk botol apel, 5 judul produk di booster, 5 judul produk parfum, 5 judul produk kopi kopi spray gitu kan. Nah, nanti yang judul-judul lama itu kalau kita males maintenance-nya bisa dibuang ke grup iklan otomatis. Nah, jadi Oh. ini ada banyak strategi yang repot itu adalah mengamati judul iklan gitu. Nah, judul iklan maka kalau kita lihat di sharing ini ya, sharing ini share iklan top ads. Ini iklannya memang mati sih. Nanti kalau iklan hidup jalan nih. Nah itu nanti itu iklan produk itu tuh ini itu ada yang judul yang rame, ada judul yang enggak, judul yang laku, ada judul yang nggak laku. Kalau di daftar produk. Nah seperti ini tadi daftar produk ada yang udah laku karena ininya rame. Nah ini judul yang nggak laku gimana? Nah ini kalau saya buang ke grup iklan otomatis. Saya pengen pegang produk yang rame yang ada penjualannya gitu. Nah ini strategi ini yang kita terapkan, kita sharingkan karena kalau waktu diterapkan diaplikasikan it works, berfungsi, berjalan, terbukti gitu. Gitu Kak Arnandia. Pak paham ya? Iya, paham, paham. Paham. Yang kedua, silakan. Nah, ini kayak nyambung sama penjelasan yang tadi. Produk Oh, seperti apa yang pakai top ads? Nah, tadi kan kayaknya gak nyambung dikit ya, bahwa yang kurang apa di rilisan tadi. Iya. semua. Ini yang disemuakan aja ya. Semua itu otomatis. Nah, di sebentar daftar iklan top ads. Di iklan top ads itu semua produk ini kan jadi bisa dibikin global. Kalau pakai HP dibikin global. Iklankan. Dia pilihannya otomatis manual, tapi nggak bisa bikin grup iklan. Hmm. Kalau pakai grup iklan dari laptop, dari komputer, bisa bikin bisa bikin grup iklan. Nah, nanti kita bisa ngatur di sini. Seperti kalau istilahnya itu ini ngatur satu-satu gitu. Kita bisa ngelihat progresnya satu kayak ini misalkan ada 6 produk nih di booster manual. Nah, ini kita bisa tahu nanti kalau iklannya jalan ya besok saya nanti malam sebentar saya iklanin top ads saya top up. Nanti besok ini udah jalan nanti keluar nih. Ini sering muncul, ini sering nggak muncul. Nah, itu bisa diatur di situ. Makanya top ads-nya itu kita lebih bisa ngatur karena kalau nggak dimasukin ke grup iklan itu jadi liar. Gitu, Kak. Oh, iya, iya. Jadi Liar itu maksudnya, artinya kita nggak Hah? bisa ngatur. Nggak bisa ngatur biddingnya, nggak bisa ngatur dia. Jadi dia yang jalan algoritmanya Topet yang gratis iklan otomatis. Makanya dimasukin grup ini supaya iklannya itu bisa diatur sama kita. Ya maksudnya Bayang gini ya. deh. Heeh. Ini nih. Misalnya yang kita iklankan itu lebih baik yang sekiranya dia itu bakal makin laris atau mungkin yang potensinya di bawahnya gitu kira-kira enaknya. Kalau Gampangnya saya misalnya jawab milih. lagi. Kita nggak tahu sebelum itu diiklankan di grup ini. Oh ya, berarti setelah diiklankan baru tahu gitu Setelah ya. diiklankan, nanti Oh, dinilai. Ada yang merah, tadi saya bilang, ada yang kuning di tengah, ada yang hijau. Nah, yang merah dibuang ke grup otomatis, yang hijau kita pegang, kita kendalikan. oh ya, ya. Nah, itu yang namanya tes tes judul. Mana Ya. judul yang winning campaign atau yang lose campaign. Nah, yang lose buang. Itu kan istilahnya kayak kamu anak buah yang tidak terkendali, buang ke iklan otomatisnya Topet. Biar Topet yang mikir, algoritma Topet yang mumet gitu. Nanti kalau nanti muncul ini saran top ads. Nah, nanti si Topet akan ngasih tahu eh ada saran ini gini. Nah, nanti kita hati-hati di sini. Nah, dia ngasih saran, ada saran yang bagus, ada saran yang ngejebak gitu, Kak. Jadi makanya
semua diiklankan, nanti pas di grup itu kelihatan kan hasil penilaiannya, mana yang bagus kita pegang, mana yang jelek kita buang ke grup otomatis. Kebayang ya? Ya, kebayang. Oke, apalagi yang ketiga? Ini kemarin ada biaya fulfillment di promosi. Nah, itu maksudnya biaya yang dikenakan waktu apa itu fulfillment itu? Biaya fulfillment. Yang kemarin di materi hari apa ya? Pas kayak apa? Yang golongannya rilisan itu loh. Ada fulfillment kalau nggak salah. Bentar, saya kok baca search dulu ya. Bentar. Fulfillment. Perhitungan biaya fulfillment ini saya tandain ya di grup. Ya. Ini bentar. Saya lagi cari kok nggak keluar. Bentar. Kelas Tokopedia. Fulfill. Tokopedia. Search fulfill. Oh, nggak muncul ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti saya cari. Nanti saya ini biaya fulfillment. Ini paket bundling. Produk. Jenis kategori branding di item. Oh, nanti saya pelajari. Saya yang ini belum pernah pakai. Nanti saya jawab penyusul. Oke, siap. Oke. Makasih Apalagi? banyak, Pak. Udah. Oke, Makasih siap. banyak ya. Terima kasih Kak Anandia. Ya. Terus yang lain silahkan. Mas, siap. aku jadi nanya lagi, Mas. Oke. Mas, itu kan tadi yang top ad itu yang ngisi-ngisi angka harga-harga itu. Yang Kata tadi kunci. Mas contohin kan kata kunci itu. Mm-mm. Itu berarti nek misalnya ada customer ngeklik, berarti nyedot, misalnya sekali ngeklik Iya. sih, tadi kan Mas contohin 600. Berarti Iya. top ads kita, top ads lagi apa, kredit kita Iya. sedot segitu, sekali ngeklik 600 gitu. Betul. Berarti kita baiknya itu ngisi harga seefisien mungkin ya Mas ya. Nah, saya contohkan 600. Naiknya pelan-pelan, jangan diikutin. Harga rekomendasinya dia di kata kunci. Kalau diikutin nanti jadi kayak vampir. Berarti sarannya ya Mas, apa ya harus di bawahnya kah apa ya? Di bawah. Kita set dulu di angka 600. Nanti kita baca setelah jalan sebulan. Minimal seminggu. Tapi paling bagus sebulan. Setelah sebulan jalan, nanti kelihatan tuh mana yang efektif, mana yang nggak efektif, nonaktifkan, mana yang efektif atau apa iklannya muncul tapi nggak closing, kita kecilin lagi jadi 400 atau 500. Nah itu nanti kan kayak main slider di equalizer itu loh. Oke. Berarti Yang paham. Berarti misalnya gini Mas, apa di awal itu pasang iklan pertama nih, perdana nih. Iya. Ya kita sama ratakan harga ya gitu ya. Iya. Dan lihat potensialnya ya. Ya potensial. Nah, dan sebetulnya kita pasang top ads itu dan pasang kata kunci iklan di grup iklan itu tujuannya apa? Untuk pengguna pertama itu untuk membeli data. Jadi kalau orang bilang, wah aku iklan boncos. Sebetulnya bukan boncos. I am buying the data. Saya sedang membeli data. Dengan si algoritma Tokopedia akan membaca karakter kita. Gestur kita akan dibaca seperti Google Android kan tuh kan dia membaca kan karakter kita ngetik, karakter kita pergerakan kita dari Google Map gitu kan, dari Google Location itu dibaca lalu disimpan sebagai big data. Nah, algoritma Topet juga begitu. Toko ini begini nih karakternya. Dia akan mencarikan pembeli dengan karakter yang dengan niche market yang seperti kita. Nah, di awal-awal itu kita akan rugi. 50.000 nggak ada closing, 100.000 nggak ada closing. Tapi percaya di titik tertentu itu akan boom. Karena apa? Nanti
kita tuh membeli traffic sebetulnya. Membeli traffic. Trafficnya apa? Sama si Tokopedia ditayangkan iklan kita, judul kita ditayangkan di iklan rekomendasi, di iklan pencarian. Nah, hanya pada orang-orang yang karakter calon pembeli yang karakter sama dengan kita itu yang akan nyangkut ke kita. Nah, itu nanti kalau udah jalan top S, nanti pas nanti masuk ke broadcast chat, nanti muncul Kak, Anda punya peluang untuk broadcast chat ke sekian puluh orang. Nanti pas bulan depan iklan lagi pakai broadcast chat, nambah lagi biasanya. Kak, Anda punya peluang untuk closing, untuk broadcast chat ke 500 orang. Naik lagi nanti gitu. Jadi itu akan terakumulasi karena tujuan top ads itu untuk mendatangkan traffic. Bukan. Lalu traffic itu seperti funnel, seperti corong. Jadi dari orang yang cold, kalau zaman istilah marketing zaman dulu itu ada cold buyer, suspecting, cold buyer, warm buyer, hot buyer. Nah, itu udah closing kalau udah hot. Nah, itu kan kalau zaman sekarang digital marketing bilangnya funneling. Nah, itu dilakukan makanya kalau di materi top ads kemarin kita bukan mau melakukan closing, kita melakukan penggiringan. Penggiringan opini dari calon pembeli untuk beli ke toko kita melalui itu. Jadi kita beli data dari istilahnya beli data dari Tokopedia, algoritma Tokopedia supaya kita punya database. Begitu, Mas. Oh, gini. Siap. Kebayang ya? Bayang. Nah, gitu. Ya kayak ngiklan offline lah. Iya. Ngiklan Nah, nanti minggu depan kalau pas kita udah top ads, nanti malam ini kan saya top ads, nanti akan kelihatan. Nah, nanti teman-teman yang ngiklan juga, tapi teman-teman semua yang hadir di hari malam ini, jangan naikin kredit top ads atau top up top ads sebelum tokonya jalan. Bannernya ada, banner besar ya, banner panjang. Kalau banner etalase saya nggak silahkan pakai, boleh nggak. Tapi saya lebih penting kan tuh banner di dekorasi toko, banner yang landscape yang panjang itu. Lalu judul produknya itu harus naik karena iklan top ads kalau judulnya belum ada malah kesedot habis. Tapi nggak ada penjualan. Jadi teman-teman setelah nonton nanti menyimak lagi dari rekaman dari Zoom ini, webinar ini, tolong mulai jalan. Kan ada beberapa yang saya lihat belum ada produknya yang di upload, ada yang asal. Nah, dirapihkan. Gitu buat teman-teman. Lalu Mas Aldo gimana? Ada apa Belum, lagi? Mas. Siap. Oh, Gitu. ini apa terus yang apa tadi kayak rilisan spesial ya? Nah, misalnya ada perubahan stok itu di rilisan spesial tuh ngikut gak sih, Mas? Aku penasaran. Rilisan Misalnya spesial, kita ngerubah stok manual. oh nggak Nah, bisa. kita nggak bisa. Selama itu berjalan nggak bisa, dikunci. Oh, udah dikunci ya. Ya, makanya dari awal stok etalase stok judul produk itu yang di sini saat saya liatin pengaturan daftar produk. Nah, di sini itu jangan diisi sedikit isinya. Kalau stoknya kalau saya edit ya. Ini jangan sidik-sidik, percuma nanti ngerepoti malah. Satu ngerepoti, terus nanti gini, kalau ada yang beli 5, stoknya cuma 10, repot. Atau cuma ngisi 10 yang beli. Kayak saya pernah kejadian kan, dia nanya, Kak ada 10 biji? Ada. Aku pede karena stoknya ada 11. Ada Kak, saya beli sekarang ya. Oke, beli sekarang, jebret. Datang 6, cuma 6, masih sisa 5, saya santai. Ternyata ada invoice kedua, jebret orang yang sama, belinya 6 lagi, 12. Nah itu bulat itu. Nah ini, iya itu bulat itu. Jadi makanya stoknya itu jangan takut. Kalau mentor saya juga ngajari gitu, Om Ben. Saya juga pas udah ngalamin, wah bener. Stok tuh jangan nanggung. Nah ini memang mesti komunikasi dengan agennya. Agennya satu pikiran nggak dengan kita. Tapi kalau dia bilang
Jangan diisi banyak-banyak, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting stok tuh jangan diisi 10. Di kelas saya yang sebelumnya tuh diisi 10. Bahkan ada yang isi 5. Karena dia nggak pede. Pede aja. Isi 50, 25 gitu. Karena nanti begitu ini apa? Ini kan nanti kalau habis Tokopedia akan ngasih tahu bahwa stoknya menipis, dia ngasih tahu. Nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau kita stoknya semua sedikit, kalau ada yang belinya banyak, lewat. Saya pernah dapat order itu kopi Bali Goni sama kopi Bali Spray paket bundling tuh 20. Untuk stoknya ada, aman. Cuman kaget aja gitu. Untung stoknya ada gitu. Nah, kayak kalau kita cuman diisi 10, kan potensi penjualannya cuma 10. Kita nggak tahu. Nah, ini pernah ditanyakan sama Kak Robi ya kalau nggak salah. Ya Japri. Saya pengennya bundling aja, nggak usah satuan. Ya nggak gitu. Satuan juga nggak apa-apa, tapi stoknya jangan satu. Stoknya yang banyak. Gitu. Bikin bundling juga stoknya yang banyak, minimal 20. Kita nggak tahu potensi. Allah punya rencana buat kita, Allah kasih rezeki 1 atau 2 atau 5. Saya kayak kemarin tiba-tiba datang orderan berat sampai tiga invoice gede-gede gitu. Ya barangnya ada gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi daripada kita nggak siap dengan sesuatu. Jadi gini, ada peluang beli 5, stoknya cuma 5. Nah, nanggung. Sekalian aja. Habis begitu diisi 5 habis, nah repot. Isi aja 50. Orang mau beli 10 bisa. Paling nanti dia ngecat. Biasanya kalau orang beli banyak itu pasti ngecat. Orang yang nggak ngecat tuh paling beli 1, beli 2, dia akan nanya, "Kak, stoknya ada." Paling gitu doang. Tapi kalau yang saya mau beli berapa, Kak? Saya mau beli 1, ya nggak apa-apa, silakan aman. Yang repot kalau saya pengen beli kayak pernah tuh bank. Ada bank yang beli di booster sampai 30 atau hotel. Hotel saya pernah dapat 30 juga. Wah, itu kaget itu. Tapi ada peluangnya. Nah, ada waktu 2 hari, itu kita masih bisa ngorder. Kalau saya, gitu pengalaman saya ini saya share. Nah, gitu. Menjawab, apakah menjawab Kak? Aduh, Tip Mas, tip jawab. oke. Jawab. Oke, Betul, suwun. Mas. Yang lain teman-teman yang mau tanya apa lagi? Karena mau tanya Karis, karena nih juga nih biasanya Japri. Oke, oke kalau nggak ada, ini sudah 1,5 jam ini ya. Sudah lewat batas, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada apa-apa lagi teman-teman, saya harap teman-teman ini cukup panjang penjelasannya, cukup ini baru baru 70% ya teman-teman. Kita belum analisa, nanti analisa grup iklan kita, analisa kata kuncinya. Jadi ini kalau dari teman-teman, kalau dari yang hadir maupun yang nggak hadir, yang dengerin, yang nonton ulang rekaman ini, kalau teman-teman dari judul produk udah nggak match dengan arahan kita, nanti pas ngerjain ini akan tambah ribet serius karena nanti itu ada cerita lagi ya, itu ada temen yang ada peserta dari teman saya, mentor lain itu bikin ada orang yang sangat antusias, dia bikin sampai 100 judul produk. Dia bikin 100 judul produk dari 5 kategori, berarti udah 50 10 ya. 20 5 judul 5 produk, 100 judul itu salah. Kata kuncinya salah. Deskripsinya nggak salah. Kata kunci salah dan kategorinya salah. Itu waduh mengkoreksi 100 judul itu wah, dia ngedrop. Nah, saya bolak-balik teman-teman ngasih sharing materi dulu karena pembekalan. Kalau teman-teman baca materinya dengan baik, ada yang nggak ngerti, tanya. Nanti begitu teman-teman naikin judul produk, itu nanti ada yang nggak ngertinya, oh
Kenapa begini? Oh, kenapa begitu? Nah, kalau nggak kerjakan, ya pasti nggak nanya. Tapi kalau ngerjakan, pasti nanya. Kita bantu, karena kita pengen teman-teman tuh sukses. Jadi bukan cuma soal apa ya namanya. Kami goalnya adalah teman-teman tuh mencapai pecah telur secepat-cepatnya. Rekor saya tuh 1 minggu. Itu pecah telur. Nah, setelah setting semuanya betul ya. Gitu. Jadi gini, bikin toko yang pertama saya salah. Aduh, salah. Lalu bikin toko yang kedua, udah tahu settingannya, langsung betul seminggu. Yang toko pertama yang gagal itu 2 minggu. 2 minggu closing. Toko yang kedua itu 1 minggu closing. Pecah telur. Nah, saya bukan pengen membebani teman-teman, saya pengen bantu. Serius. Mau all out buat bantu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sungkan karena nanti kita akan banyak sharing pengalaman-pengalaman kita supaya teman-teman juga mature ya, matang dengan pengalaman-pengalaman kami. Termasuk nanti dikasih bintang 1, dikasih bintang 2, dikasih bintang 3, itu akan menurunkan performa teman-teman. Kalau ada yang ngasih bintang ini ya di wawasan, oh di performa toko itu kalau ada yang ngasih bintangnya rendah, wah itu ngedrop teman-teman. Inilah dia. Mana ya? Ada tingkat mana? Ada di sini. Nah, urusan dengan bintang. Ini. Urusan dengan bintang ini. Begitu ini ada yang bintang 1. Ini skor performa turun, teman-teman. Itu ada caranya untuk ngelawan supaya masalahnya bukan cuma skor performa turun, penjualan juga turun. Nah, tapi itu ada caranya untuk ngegas lagi. Walaupun skor performa turun tapi penjualan tetap lancar. Ada caranya. Gitu. Nah, itu kalau kalau kita share sekaligus teman-teman mules nanti. Nah, tapi kalau nggak ngerjakan tugas juga lebih mules lagi. Gitu. Nah, mungkin itu teman-teman yang ingin saya sharing malam ini. Semoga membantu menambah informasi, insight, wawasan teman-teman. Dan tetap jangan sungkan kontak Japri. Mohon maaf, saya lagi hektik kemarin. Ini juga saya masih di kampus. Standby tiket kelas profesional, nggak apa-apa. Saya tetap semangat buat teman-teman. Tetap semangat pagi. Tetap ngopi buat teman-teman. Gitu ya. Teman-teman, terima kasih waktunya semua yang sudah hadir malam ini. Yang tidak hadir, tolong disimak baik-baik, ditonton ulang. Yang nggak ngerti di mana, kita ngobrol. Karena kami serius untuk bantu teman-teman supaya mencapai apa ya tujuan atau impian mengerjakan ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Salam sukses selalu. Malam Mas, makasih. Mali, monggo.